Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menangkap 7 pemilik akun media sosial yang diduga memprovokasi dan menghasut massa untuk melakukan kericuhan di sejumlah lokasi. Dasar Polri menetapkan tersangka dan menangkap karena unggahan mereka di media sosial mengandung unsur pidana. Gerakan masyarakat yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus sejatinya merupakan gerakan moral mendesak DPR untuk membatalkan sederet kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Namun situasi berubah cepat saat solidaritas pasca tewasnya Afan berubah menjadi sentimen negatif yang menyasar banyak pihak. Eskalasi tidak hanya meningkat di lokasi-lokasi yang menjadi tempat aksi unjuk rasa berlangsung, namun hiruk-pikuk juga begitu dirasakan di dunia maya. Beragam pendapat dan argumentasi berseliweran menyikapi situasi yang berkembang di tanah air, termasuk dugaan, ajakan hingga kalimat provokasi begitu mudah ditemukan di media sosial. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri kemudian menangkap 7 pelaku akun media sosial yang diduga memprovokasi massa hingga membuat aksi demo berujung ricuh pada akhir Agustus kemarin. Para pelaku WH, KA, LFK, IF, SB, G, dan CS ini diduga menghasut lewat beberapa akun media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Postingan para tersangka ini diduga menyebabkan terjadinya demonstrasi yang berujung kericuhan. Dari patroli siber yang dilakukan sejak 23 Agustus lalu, polisi menemukan 592 akun dan konten provokatif mengajak publik melakukan tindak pelanggaran hukum di hari berlangsungnya unjuk rasa. 592 akun berhasil dilakukan pemblokiran dengan bantuan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kami telah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan pemblokiran akun dan konten yang sampai dengan hari ini tercatat sejumlah 592 akun dan konten, di mana akun-akun media sosial tersebut menyebarkan provokasi, mengajak dan menghasut masyarakat melalui media sosial untuk melakukan tindakan melanggar hukum pada saat kegiatan unjuk rasa. Kalau kita melihat dari visualisasi bahwa ini adalah contoh akun-akun yang provokatif, yang menghasut dan mengajak masyarakat melalui media sosial untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dikenakan tindak pidana. Tak bisa dipungkiri, media sosial menjadi fenomena penggerak aksi dan berpotensi munculnya tindak kekerasan. Lantas apa betul media sosial saat ini dilakukan oleh segelintir orang atau kelompok sebagai senjata untuk membuat kekacauan? Lalu bagaimana masyarakat menyikapi informasi yang berseliweran di media sosial agar tidak mudah terhasut? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi menangkap 7 akun media sosial yang terindikasi menghasut dan memprovokasi kerusuhan di Jakarta akhir Agustus kemarin. Lantas apakah media sosial saat ini berubah fungsi dari ruang demokrasi menjadi mesin provokasi? Kita akan membahasnya bersama pakar komunikasi digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan. Selamat sore, Mas Firman. Selamat sore, Mas Aditya. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Mas Firman, apakah mungkin media sosial ini dapat berubah fungsi menjadi mesin provokasi, Mas? Sebetulnya bukan secara khusus menjadi mesin provokasi, tapi menularkan pengaruh itu sudah sangat terbukti. Pada gerakan Arab Spring tahun 2010, saat media sosial mungkin belum seintensif hari ini, sudah terbukti emosi massa itu dapat, yang saya maksud dengan emosi massa ini, rasa kecewa masyarakat, kemudian rasa prihatin, kemudian rasa untuk ingin memperbaiki suasana, itu bisa menular lewat media sosial dan kemudian menghasilkan sebuah gerakan yang masif. Pada Arab Spring 2010 tadi, itu merembet dari Suriah ke negara-negara lain di 14 negara Arab yang kemudian berganti kepemimpinan mereka. Jadi terbukti media sosial waktu itu mempunyai peran yang signifikan.
Baik, lalu ketika kita berbicara ada konten hoax, kemudian ada konten doxing, deepfake, dan seterusnya di media sosial, apakah ini juga dapat memperbesar eskalasi pada demo anarkistis yang terjadi beberapa waktu lalu, Mas Firman? Iya, ketika ada sebuah gerakan yang cukup besar, itu memang terjadi suatu situasi justru beredarnya informasi yang banyak, menyebabkan situasi malah tidak pasti, karena di antara informasi yang membanjir itu ada terselip misinformasi dan disinformasi, tadi termasuk upaya-upaya untuk menghasut, termasuk upaya-upaya untuk mendiskreditkan pihak tertentu, yang kemudian bisa memperkeruh suasana. Nah, ini yang terjadi sebetulnya dalam setiap pertikaian apapun antar negara, seperti Rusia dengan Kroasia, kemudian di negara-negara seperti Myanmar dengan penduduk asli yang di Rohingya dan sebagainya, itu sangat terbukti bahwa media sosial berperan seperti itu. Baik, lalu sebetulnya ketika tadi terjadi hasutan, kemudian ada gerak narasi-narasi yang sifatnya provokatif, siapa sebetulnya yang akhirnya diuntungkan? Tentu saja yang menggerakkan, yang menghendaki suasana kacau. Jadi sebetulnya kalau kita lihat gerakan unjuk rasa tahun 2025 ini yang berlangsung memuncak mulai tanggal 25 Agustus, 28, 29, itu kan murni menyampaikan kekesalan atau kekecewaan masyarakat terhadap pengelolaan negara, yang kemudian mereka ingin memperbaiki suasana dengan cara berunjuk rasa. Jadi maksudnya adalah baik dan tujuannya damai, tetapi kemudian muncul pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan, memperkeruh suasana, yang melemparkan narasi-narasi palsu lewat misinformasi, disinformasi, propaganda, kemudian juga menggunakan teknologi-teknologi baru seperti deepfake dan sebagainya, yang bertujuan untuk melancarkan tercapainya tujuan mereka. Baik, awalnya ini adalah kegiatan yang murni dilakukan untuk penyampaian aspirasi. Kemudian itu tadi dibumbu-bumbui oleh orang-orang yang memang punya kepentingan. Gimana masyarakat yang tadinya sudah memiliki banyak aspirasi, ledakan aspirasi, kemudian dibumbui yang seperti itu supaya mereka tetap dapat memfilter sebetulnya? Ya, jadi sebetulnya kegiatan masyarakat ini berunjuk rasa ini penting ya untuk mengoreksi jalannya demokrasi. Tetapi juga di sisi lain, bagi yang dikoreksi, belum tentu mereka berbesar hati untuk menerima, dan seringkali itu dianggap sebagai gangguan. Nah, itu kadang-kadang cara untuk memadamkan atau untuk mengakhiri aktivitas seperti itu, yaitu tadi bisa jadi dilemparkan hal-hal yang menyudutkan gerakan yang sebenarnya murni. Nah, sehingga masyarakat di sini harusnya mampu memilah mana informasi yang bertujuan justru merugikan gerakan mereka yang sudah baik ini atau bertujuan baik, dan mana gerakan yang tujuannya untuk memadamkan semangat mereka. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak analis yang cukup cerdas, banyak analis yang mempunyai kemampuan membaca pola-pola, kemudian sharing pengetahuannya, sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas. Nah, ini perlu diikuti, perlu dilihat ciri-ciri bagian mana dari informasi yang sudah tidak murni lagi, bagaimana informasi yang sekedar memprovokasi dan memperkeruh suasana. Nah, intinya adalah masyarakat ini di dalam situasi kacau, rasionalitasnya itu diturunkan menjadi emosional, sehingga nanti akan membelokkan tujuan mereka yang mulia itu. Baik. Ini kan kita juga tidak bisa melepas bahwa media sosial ini berkaitan erat dengan algoritma. Apakah algoritma ini juga punya andil besar untuk memperluas konten atau sifatnya yang bersifat hasutan tadi itu? Sangat memperbesar. Jadi beberapa bukti seperti waktu pemilu di Brazil, kemudian juga tadi pembersihan etnis di Myanmar, itu kebencian masyarakat, contohnya yang di Myanmar terhadap suku Rohingya itu
diperbesar kebenciannya oleh algoritma. Jadi sebetulnya algoritma ini bukan mengompori situasi yang terjadi, tetapi mereka sebetulnya diprogram bagaimana caranya agar para pengguna media sosial ini bertahan lama di media sosial. Nah, antara lain konten-konten yang mengandung kontroversi, pertikaian, kemudian kebencian itu termasuk dalam kategori yang membuat orang betah di media sosial. Nah, sehingga ketika orang semakin betah di media sosial, menjadi terkurung di dalam echo chamber. Mereka terjebak dalam realitas yang bisa kita sebut realitas palsu, realitas yang secara tidak sengaja difabrikasi oleh algoritma, sehingga akan berbeda kenyataannya dengan realitas yang kalau kita serap dari keadaan yang analog, yang bukan digital. Nah, sehingga perlu masyarakat ini membandingkan sebetulnya informasi yang di media sosial dibanding dengan yang realitas itu seperti apa. Nah, itu nanti untuk meningkatkan rasionalitas mereka, membandingkan sebetulnya saya terjebak atau tidak terjebak di dalam pola-pola untuk mendiskreditkan pihak tertentu. Baik, Mas Firman, ini seperti apa jadi langkah efektif yang dapat dilakukan oleh pemerintah ini untuk menangkal provokasi digital tanpa harus membatasi kebebasan berekspresi dari masyarakat? Ya, tadi terbukti bahwa algoritma ini bisa memperkeruh suasana. Tentunya pemerintah sah saja kalau berbicara dengan pengembang platform agar platform ini tidak hanya menyebarluaskan konten-konten yang membuat orang sekedar betah, tetapi dalam kenyataannya menyebabkan keruhnya suasana, menyebabkan timbulnya keberingasan, menyebabkan masyarakat mengkonsumsi informasi yang tidak nyata. Nah, ini bisa berbicara. Sebetulnya platform ini mempunyai perangkat dengan analisisnya yang kemudian mereka bisa memvariasikan konten-konten tidak hanya datang dari satu pihak saja, tetapi lebih bervariasi sehingga bisa digunakan sebagai pertimbangan oleh para penggunanya. Jadi bukan penggunanya yang dibatasi aksesnya terhadap media sosial, tetapi tadi algoritmanya tidak mengarah pada sebuah konten tertentu yang hanya semata-mata memperlama ketahanan orang memakai media sosial, tapi sebetulnya mengurung mereka di dalam kenyataan palsu. Nah, jadi peran pemerintahnya seperti apa jadinya, Mas Firman? Berbicara dengan platform untuk pemerintah mempunyai hak untuk menjaga stabilitas, menjaga keamanan. Nah, itu berbicara dengan platform bahwa setelan platform Anda, settingan platform Anda ini menyebabkan situasi yang tidak real, yang justru memancing kerusuhan. Nah, ini bagaimana caranya agar settingan itu menjadi lebih bervariasi, informasinya lebih berimbang, seperti itu. Dan juga yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah memvariasikan sumber-sumber informasi. Kalau kita lihat berbagai macam gerakan, termasuk gerakan 98 itu, waktu itu demokrasi belum terlalu dipengaruhi oleh penggunaan media sosial, tetapi memang berhasil mengoreksi melencengnya jalannya pemerintahan waktu itu, kemudian menghasilkan orde reformasi. Jadi bukan semata-mata bergantung pada media sosial dan algoritmanya. Baik, jadi ini juga harus ada melek literasi bermedia sosial. Terima kasih Mas Firman Kurniawan, pakar komunikasi digital Universitas Indonesia telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.